Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bersyukur untuk kasih Tuhan pada setiap kita. Hingga pagi ini kita semua telah siap untuk bersaat teduh bersama. Sebelumnya sebaiknya kita dengar satu pujian untuk mempersiapkan hati kita masing-masing. Ketika gelombang hidup menimpaku, ku rasa letih lesu jiwa ini. Ketika ku pandang gunung yang jauh di sana, ku rasa tak sanggup kaki untuk melangkah. Namun Dia Tuhan yang selalu setia, ada di sampingku untuk menolongku. Yesus, Kau Tuhan tak pernah tinggalkan, tak pernah lupakan diriku. Kau yang selalu setia menopang hidupku, menjadi pembela, sehingga ku selalu menang dalam segala perkara. Ketika gelombang hidup menimpaku, ku rasa letih lesu jiwa ini. Ketika ku pandang gunung yang jauh di sana, ku rasa tak sanggup kaki untuk melangkah. Namun Dia Tuhan yang selalu setia, ada di sampingku untuk menolongku. Yesus, Kau Tuhan tak pernah tinggalkan, tak pernah lupakan diriku. Kau yang selalu setia menopang hidupku, menjadi pembela, sehingga ku selalu menang dalam segala perkara. Yesus, Kau Tuhan tak pernah tinggalkan, tak pernah lupakan diriku. Kau yang selalu setia menopang hidupku, menjadi pembela, sehingga ku selalu menang dalam segala perkara. Sehingga ku selalu menang dalam segala perkara. Sehingga ku selalu menang dalam segala perkara.
Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Sapa Sabda 4B GKI Residen Sudirman hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 dengan tema Nama Baru, Hidup Baru. Mari kita berdoa bersama untuk mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kita boleh kembali bertemu untuk bersaat teduh bersama. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh menolong setiap kami, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh menangkap firman Tuhan hari ini, hingga kami boleh melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang mendasari perenungan kita hari ini, dari Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan 5 akan dibacakan oleh Ibu Yohana. Yesaya 62 ayat 1 sampai dengan 5. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru, yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girangnya hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atasmu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana. Bapak Ibu Saudara, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa nama bukanlah sesuatu yang penting. Pendapat ini tidak sepenuhnya benar. Pada kenyataannya, bagi sebagian orang, nama sangatlah penting. Di dalam setiap nama terdapat makna, tujuan, atau bahkan harapan. Itulah sebabnya pasangan suami istri yang sedang menantikan kelahiran anak mereka sudah mempersiapkan nama yang terbaik, jauh sebelum bayi itu dilahirkan. Di dalam bacaan kita hari ini, Allah memberikan nama baru kepada umatnya. Tentu ada maksud Allah yang baik bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini menegaskan bahwa Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan umatnya sampai kebenaran, keselamatan, dan kemuliaan mereka nyata bagi seluruh dunia. Lihat perikop sebelumnya, pasal 61 ayat 10 sampai dengan 11. Pada waktu itulah semua orang akan menyebut Yerusalem dengan nama-nama yang baru, sesuai dengan kondisinya yang baru. Perlu diperhatikan bahwa Tuhan sendirilah yang menentukan nama baru itu. Artinya, Tuhanlah yang akan bekerja untuk mewujudkan kondisi yang baru itu. Kondisi mereka yang baru akan sedemikian indah, seperti mahkota dan serban di tangan Tuhan. Artinya, orang yang melihat keadaan mereka akan memuliakan nama Tuhan. Nama baru diberikan Tuhan kepada umatnya untuk menandai perubahan kehidupan mereka. Nama lama mereka yang ditinggalkan suami dan yang sunyi akan diganti dengan nama baru, yang berkenan kepadaku
dan yang bersuami. Ayat 4. Nama-nama itu menggambarkan kondisi sebuah pernikahan. Ini mengungkapkan aspek terpenting dalam perubahan keadaan mereka, yaitu hubungan mereka dengan Tuhan. Pulihnya hubungan dengan Tuhan merupakan titik awal dimulainya sebuah kehidupan yang baru. Peran dan tanggung jawab Tuhan ditegaskan kembali di ayat 5. Tuhan akan membangun umat-Nya. Tertulis di sana, seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara. Demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu dan akan melakukan dengan penuh semangat. Seperti girang hati seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua menginginkan kondisi yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan kita. Kita tahu bahwa perubahan-perubahan penting akan dapat terwujud hanya apabila Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Karena itu, perjuangan untuk mewujudkan perubahan dan memperbaiki kondisi kehidupan kita harus dimulai dengan pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Dari bacaan kita hari ini, Bapak Ibu, kita dapat belajar setiap perubahan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik harus dimulai dengan pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesetiaan-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk bisa menyingkirkan berbagai hal yang selama ini menjadi penghalang hubungan kami dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita dapat menindaklanjuti perenungan hari ini. Kita bisa membuat daftar 5 hal yang selama ini menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita dapat menuliskan cara-cara yang akan kita lakukan untuk mengatasinya. Selamat pagi, Tuhan menolong kita semua. Sampai jumpa di saat teduh besok. Tuhan memberkati.